Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeki Muhammad dari program studi Agribisnis kelas B dengan NIM 4120210056. Sekarang saya akan menyampaikan sesuatu yang telah saya rangkum dari buku Kewarganegaraan dari bab 1 dan bab 2. Untuk mata kuliah kewarganegaraan sendiri yaitu dosen pembimbingnya adalah Bapak Hasan Al-Mulkan SHMH. Oke, kita langsung saja ke daftar isi. Yang pertama adalah identitas dan integritas untuk bab 1 dan untuk bab 2 nya adalah warga negara dan kewarganegaraan. Di sini kita langsung saja membahas kepada identitas dan integritas ya. Identitas dan integritas. Bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis sendiri adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi hal-hal yang membuat bersatunya suatu bangsa itu karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian disebut dengan ikatan primordial. Dan untuk bangsa sendiri, kalau dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam satu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Dan mereka sendiri diikat oleh suatu kekuasaan politik yakni negara, dan secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir ya. Yang pertama akan saya sebutkan adalah model ortodoks yang salah satu contohnya ya. Pengertiannya adalah bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk negara sendiri. Contoh yang telah ada yaitu bangsa Yahudi berusaha mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi. Sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contohnya adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. Identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Ia menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara itu sendiri. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder ya. Bersifat buatan itu karena identitas nasional ini dibentuk dan disepakati warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara, dan bersifat sekunder karena lahirnya identitas nasional setelah identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki identitas nasional itu sendiri. Di sini kurang lebih ada 10 jenis identitas nasional Indonesia ya. Jenis identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pastinya bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Yang kedua yaitu bendera negara, yaitu sung merah putih. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci ya. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia sendiri adalah lagu Indonesia Raya.
Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Yang kelima, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat Garuda tersendiri adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Kemudian yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa itu heterogen ya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Dan yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila sendiri berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan negara Indonesia ya. Dan yang ke-8 yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara dan kesatuan, sedang bentuk pemerintah adalah republik. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Saat ini identitas negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disepakati untuk tidak ada perubahan. Yang ke-9 adalah konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang ke-10 itu adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dan kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas, merupakan kebanggaan bangsa atas kebudayaan nasional itu sendiri ya. Kebudayaan nasional pada dasarnya adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah yang ada. Oke, selanjutnya di sini akan dibahas tentang integrasi nasional ya. Integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan pengertian yang kedua adalah membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu, merujuk pada dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua, mengintegrasikan berarti menyatakan unsur yang ada. Jenis-jenis integrasi adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional yang mana membangun rasa kebangsaan dalam suatu wilayah. Yang kedua adalah berintegrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit atau wilayah-wilayah yang lebih kecil mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Yang ketiga adalah integrasi nilai, yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara ketertiban nasional. Dan yang keempat adalah integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan massa.
Yang selanjutnya nomor 5 yaitu adalah integrasi tingkah laku atau tindakan integratif ya. Ini kemampuan orang-orang dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama dan mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Contoh-contoh dari jenis integrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan bersedia berintegrasi dalam satu negara, yakni negara Indonesia yang dilandasi semangat kebangsaan yang satu pula. Dan yang kedua adalah negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan batas yang telah ditetapkan tentunya. Dan yang ketiga adalah masyarakat Indonesia sepakat bahwa Pancasila merupakan nilai bersama yang mampu menyatukan keragaman dan perbedaan. Dan yang keempat adalah adanya komunikasi yang intensif antara kepala penguasa dengan warga desa setempat ya. Ini adalah kepala penguasa, maksudnya adalah tingkatan kekuasaan tertinggi di suatu daerah atau desa ya. Dan yang kelima adalah orang-orang yang mendirikan suatu perusahaan lalu mereka bekerja sama di bawah satu manajemen. Selanjutnya adalah proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia membentuk pemerintahan. Dan pada 18 Agustus 1945 terjadi sidang PPKI yang pertama dan menghasilkan, yaitu pertama mengesahkan UUD 1945, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden dalam tugasnya. Dan pada tanggal 19 Agustus terjadi sidang PPKI yang kedua dan hasil sidang itu sendiri adalah membentuk Indonesia menjadi 8 wilayah dan menetapkan 12 kementerian. Nah, pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, membentuk Komite Nasional dan membentuk Partai Nasional Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea 2 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan adapun visi bangsa damai, demokratis, berkeadilan, budaya saing, maju dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari bab pertama. Sepertinya kita langsung lanjut saja ke bab yang kedua, yaitu tentang warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara sendiri adalah bagian dari penduduk dari suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut dengan kewarganegaraan ya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status atau identitas, partisipasi, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dalam kata bahasa Inggris ya. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota atau warga dari city state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan citoyen yang bermakna cité ya, atau kota yang memiliki hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota.
Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional ya, dalam lingkup nasional. Misalnya misalkan saya adalah warga negara Indonesia, uh, atau dia berkewarganegaraan Australia dan sebagainya ya. Pengertian kewarganegaraan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosial. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda adanya ikatan hukum seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan sendiri ya. Orang yang memiliki ikatan demikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Dan yang kedua dari pengertian kewarganegaraan yaitu adalah kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara pada masa hukum mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. Dan yang kedua, kewarganegaraan dalam arti material untuk menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang dalam warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing ya. Selanjutnya adalah peran pasif adalah kepatuhan warga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan peran negatif merupakan aktivitas warga yang menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga. Hak dan kewajiban warga tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berupa hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini sendiri menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan ya. Selanjutnya adalah hak membela negara yang tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Kesatuan Republik Indonesia pastinya. Dan selanjutnya adalah hak untuk berpendapat yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya adalah hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk ayat 1 sendiri berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat kedua itu berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya adalah hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ya. Nah, selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan,
tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pada ayat pertama sendiri berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan untuk pasal kedua itu berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ya, wajib membiayainya. Selanjutnya adalah hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya adalah hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pada ayat 1-nya sendiri berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan pada ayat kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ayat keempat sendiri berbunyi, perekonomian warga negara berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang kelima adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial ya, tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya adalah kewajiban negara Indonesia ya, kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia itu antara lain adalah kewajiban menaati hukum dan pemerintah yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan yang terakhir adalah kewajiban membela negara, tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya mungkin sekian cukup ya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 1 dan bab 2 mata kuliah kewarganegaraan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, salah sebut, saya juga mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.